Hai teman-teman dan Bu Sri, pernah nggak sih kalian baca cerita yang nggak terlalu panjang, tapi juga nggak terlalu pendek? Nah itu dia novelet. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mencari tahu lebih dalam tentang novelet dan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya, perbedaannya dengan karya lain, sampai struktur dan juga unsur-unsur pembangun yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu, izin kami untuk memperkenalkan diri dahulu ya. Saya Evangeline Mikala Budiman, absen 11. Perkenalkan, nama saya Excel Kurniawan, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Fedora Vira Purwanto, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Grace Maria Renata, saya absen 14. Perkenalkan, nama saya Herald, absen 15. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayumadi Karina Ganitri Dewi, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Do Karita Pratama, absen 17. Perkenalkan, nama saya Ivan, absen 18. Perkenalkan, nama saya Iksora Kristi Gratia Sipayung, absen 19. Perkenalkan, nama saya Kadek Swan Citra Dewi, nomor absen 20. Definisi novelet secara umum, novela atau novelet adalah karya sastra yang lebih kecil dari novel. Istilahnya berasal dari bahasa Italia. Novela, yang berarti dongeng. Novela memiliki panjang kata sekitar 17.500 sampai dengan 40.000 kata. Kemudian ada seorang ahli pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Yogyakarta, yakni Nur Hadi dan Daud, yang mendefinisikan novelet sebuah bentuk karya sastra yang memuat nilai-nilai budaya, moral, pendidikan, dan sosial. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara cerpen, novelet, dan novel. Yang pertama itu ada perbedaan berdasarkan panjang teks, di mana cerpen memiliki panjang teks kurang dari 10.000 kata, sekitar 1-30 halaman. Sedangkan novelet memiliki 10.000 sampai 40.000 kata, sekitar 30-100 halaman. Sedangkan novel memiliki lebih dari 40.000 kata, sekitar lebih dari 100 halaman. Lalu selanjutnya ada perbedaan berdasarkan kompleksitas plot, di mana cerpen memiliki plot yang sederhana dan biasanya hanya satu konflik utama. Sedangkan novelet memiliki plot yang lebih kompleks dari cerpen dan bisa memiliki subkonflik. Sedangkan novel yaitu memiliki plot yang kompleks dan memiliki banyak konflik dan subplot. Lalu yang ketiga itu berdasarkan pengembangan karakter, di mana cerpen pengembangan karakternya itu terbatas pada satu atau beberapa karakter. Sedangkan novelet itu pengembangan karakternya lebih mendalam dari cerpen, tetapi tidak sekompleks novel. Dan sedangkan novel itu memiliki pengembangan karakter yang mendalam, di mana karakter mengalami perkembangan yang signifikan. Kemudian ada berdasarkan alur cerita. Cerpen hanya berfokus kepada satu peristiwa atau satu konflik. Sedangkan novelet bisa memiliki beberapa peristiwa namun tetap ringkas. Sedangkan novel kompleks dengan banyak peristiwa dan perkembangan cerita. Selanjutnya ada berdasarkan waktu penyelesaian membaca. Cerpen bisa dibaca dalam sekali duduk. Sedangkan novelet butuh waktu lebih lama dari cerpen, tetapi tidak sepanjang novel. Sedangkan novel perlu waktu lebih lama untuk membaca. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur yang membangun sebuah teks novelet. Struktur yang pertama adalah pendahuluan. Dalam struktur ini terdapat pengenalan karakter utama, latar belakang cerita, dan situasi awal yang membentuk dasar konflik, di mana penulis mulai membangun dunia cerita dengan menggambarkan karakteristik tokoh, setting tempat dan waktu, serta memberikan petunjuk awal tentang permasalahan yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Struktur yang kedua adalah pengembangan konflik, di mana dalam bagian ini permasalahan mulai terlihat jelas dan semakin rumit, ditandai dengan munculnya berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh tokoh utama, termasuk konflik internal dalam diri tokoh maupun konflik eksternal dengan tokoh lain atau lingkungannya. Arti klimaks adalah puncak dari seluruh konflik dan ketegangan dalam cerita saat tokoh utama menghadapi situasi paling kritis dan harus membuat keputusan penting yang akan menentukan nasibnya, di mana semua permasalahan yang telah dibangun sebelumnya mencapai titik tertinggi dan mengharuskan adanya penyelesaian. Berikutnya yang terakhir adalah penyelesaian, yaitu penyelesaian adalah
bagian akhir cerita yang menunjukkan bagaimana konflik terselesaikan baik dengan cara yang membahagiakan atau happy ending maupun menyedihkan atau bad ending, di mana nasib tokoh utama akhirnya ditentukan dan semua pertanyaan yang muncul sepanjang cerita mendapatkan jawaban. Unsur pembangun dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin dari unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Contohnya seperti cinta, pejuang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu alur. Alur merupakan hubungan antar peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita yang sifatnya sebab akibat atau secara berurutan. Alur sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alur maju atau progresif, merupakan alur yang menceritakan suatu kejadian secara berurut atau dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua yaitu alur mundur atau regresif, alur yang menceritakan suatu cerita yang secara lampau. Lalu yang ketiga yaitu alur campuran, merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Kemudian di dalam teks novelet tersebut ada penokohan dan perwatakan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita baik melalui dialog, tindakan, atau narasi. Kemudian perwatakan adalah sifat atau karakter dari tokoh tersebut baik jahat, pemalu, pemberani, penyabar, dan sebagainya. Di dalam teks novelet terdapat amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Kemudian di dalam teks novelet tersebut terdapat tokoh. Tokoh adalah karakter atau pelaku dari suatu cerita. Tokoh bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk lain yang memiliki peran dalam cerita. Pengertian sudut pandang atau point of view adalah posisi atau cara pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca. Beberapa jenis sudut pandang yaitu yang pertama ada sudut pandang orang pertama, menggunakan kata aku atau saya, biasanya tokoh utama dalam cerita. Yang kedua ada sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata dia atau menyebut nama tokoh. Yang ketiga ada sudut pandang campuran, yaitu gabungan antara sudut pandang orang pertama dan ketiga. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu tempat atau waktu dan suasana yang menjadi lingkungan dalam cerita. Latar terdiri dari yang pertama adalah latar tempat, contohnya rumah, sekolah, dan hutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah latar waktu, contohnya pagi, malam, dan tahun 2024. Selanjutnya yang ketiga adalah latar suasana, contohnya sedih, tenang, dan bahagia. Latar belakang penulis mencakup pengalaman hidup, pendidikan, keyakinan, dan kondisi psikologis yang memengaruhi cara penulis menciptakan karyanya. Misalnya latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya penulis dapat tercermin dalam tema, karakter, atau pesan yang disampaikan. Karya sastra seringkali dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa penulisan serta mencerminkan ideologi penulis atau nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti pandangan politik, agama, atau filosofis yang membentuk cara penyampaian pesan. Sementara nilai-nilai kehidupan seperti moral, etika, atau spiritual juga turut hadir dalam karya baik secara tersirat maupun tersurat. Sebagaimana terlihat dalam karya yang ditulis pada masa penjajahan yang mungkin mengandung kritik terhadap penindasan atau harapan yang akan kemerdekaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang novelet dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya teman-teman.